Katakan tak ada, oh tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan sungguh, sungguh tak bertanding. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Thank you Jesus. Hari ini temanya adalah mengalami kuasa kebangkitan. Ya, Tuhan tuh mau kita mengalami kuasa kematian dan kuasa kebangkitannya. Ya, bukan hanya tahu. Ya, mungkin kita semua udah tahu, orang Kristen siapa sih yang nggak tahu hari Paskah? Tapi sudahkah kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Sudahkah kita mengalami kuasa kematian Yesus, kuasa kebangkitan Yesus? Itu pertanyaannya. Nah, ini saya mau tarik dulu dari awal nih ya. Gimana Tuhan itu menciptakan manusia. Ya, kita mau lihat dulu tujuan penciptaan Tuhan. Ya, dari Kejadian 1 ayat 27 sampai 29. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Ya, menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Mungkin saudara bingung, ini kan Paskah, kok khotbahnya dari Kejadian ya. Saya perlu tarik dulu, kita mengalami kuasa kebangkitan, apa sih yang Tuhan pulihkan? Kita perlu tahu dulu dari awal ya, sejarahnya. Tuhan itu, kalau saudara lihat saya sengaja kasih warna berbeda. Tuhan itu dengan spesifik menyebut di Kejadian itu menciptakan pria dan wanita. Artinya ada tujuan khusus. Tuhan nggak cuma ngomong menciptakan manusia, ya. Tuhan spesifik menyebut pria dan wanita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bekerja sama. Pria dan wanita itu bekerja sama, saling melengkapi, karena pria dan wanita memang diciptakan berbeda untuk tujuan penciptaan Tuhan. Nanti kita lihat ya perbedaan-perbedaannya itu untuk mengemban amanat atau kepercayaan yang sangat besar. Jadi waktu pertama kali Tuhan ciptakan kita, Tuhan kasih kita amanat, sudah kasih kita amanat agung, mengelola ciptaannya. Ya. Nah, karena tugas ini besar, nggak bisa ditanggung sendiri, makanya Tuhan sediakan apa yang dibutuhkan manusia. Kalau saudara lihat ya di ayat 27, Tuhan kasih penolong pria dan wanita. Tuhan kasih penolong, yang di ayat ke-28, Tuhan kasih otoritas, Tuhan kasih kuasa, beranak cuculah ya, beranak cuculah, lalu bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu. Tuhan kasih manusia otoritas. Lalu Tuhan kasih, ayat 29, Tuhan kasih sumber daya. Aku sediakan nih benih, semuanya udah Tuhan sediakan. Nah, ini menunjukkan provision Tuhan. Tuhan itu menyediakan segalanya. Tuhan ciptakan manusia dan dia percayakan manusia untuk mengelola bumi, tapi dia nggak cuma nih urusin ya, tapi dia sediakan semuanya yang diperlukan. Itu waktu di Taman Eden. Nah, begitu saya merenungkan ini, saya pikir ini Tuhan dahsyat juga ya. Dia ciptakan manusia, terus dia percayakan seluruh ciptaannya ini sama manusia untuk mengelolanya. Pertanyaannya kenapa sama manusia, kenapa enggak malaikat gitu yang mungkin lebih supranatural? Tahu saudara jawabannya apa?
Karena manusia itu adalah satu-satunya ciptaan yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia. Yang dia ciptakan serupa dan segambar dengan dia itu artinya kita punya potensi untuk melakukan apa yang dia lakukan. Tapi sayangnya kepercayaan Tuhan itu dirusak oleh dosa. Ya, waktu manusia jatuh dalam dosa di Kejadian 3 ayat 6-7, perempuan itu melihat bahwa buah itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian, ya, memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Cukup lama saya tuh dari kecil ya kalau baca Alkitab saya bingung. Loh kan manusia bukannya tahu dia telanjang, kok sekarang baru terbuka baru tahu dia telanjang dan dia malu gitu. Ternyata dosa lahir ya, dari sini saya belajar dosa lahir waktu manusia melanggar perintah dan kepercayaan Tuhan. Ya, we broke the trust, we broke the covenant. Tapi Tuhan tetap setia loh, dahsyatnya. Tuhan tetap setia dan dia tetap setia mengasihi kita. Di luar Tuhan, waktu kita terpisah dari Tuhan karena dosa, kita mendapati bahwa kita nih telanjang. Artinya apa saudara? Kita nih gak ada apa-apanya. Di luar Tuhan kita nih gak ada apa-apanya. Kita gak bisa apa-apa karena gak punya otoritas tadi, gak punya kuasa, gak punya sumber daya, gak ada hubungan sama Tuhan, gak ada protection dari Tuhan. Nah, akibat dari dosa saudara, yang pertama manusia dikuasai ego. Mereka saling menyalahkan. Waktu Tuhan menegur Adam, kok kamu tahu kamu telanjang? Harusnya kan nggak tahu, harusnya kan kamu fine-fine aja. Dulu di Taman Eden semuanya fine-fine aja. Ya, dia nunjuk wanita. Dia nih, gara-gara dia nih. Ya. Lalu yang wanita juga nunjuk lagi, nggak mau ambil tanggung jawab. Kenapa? Karena ego. Karena ego itu sehingga saling menyalahkan kelemahan peran masing-masing. Ya, kita nggak bisa kerjasama, nggak bisa saling melengkapi. Bukankah sekarang gitu? Nah, kalau sekarang suami istri, laki gua mah payah dah, ya misalnya, atau aduh bini gue begini, ya saya sering dengar keluhan-keluhan itu tuh akibat dosa. Kita tuh udah dibiasain saling fokus sama kelemahan masing-masing dan saling menyalahkan. Itu udah dari Adam dan Hawa, ya. Akibat dosa. Pria dan wanita harusnya complete each other. Saling melengkapi, bukan compete with each other. Pria dan wanita itu saling melengkapi, bukan saling berkompetisi. Saudara bisa jadi tim yang solid, suami dan istri. Kalau sadar bahwa kelemahan dia itu ditutupi oleh kelebihan saya. Ya, kelemahan saya ditutupi oleh kelebihan dia. Amin. Nah, ini yang terjadi sekarang. Kemudian yang kedua, manusia harus hidup dalam susah payah. Kalau lihat di ayat ini ya saudara, Kejadian 3 ayat 16-17 jelas disebutkan. Untuk wanita banyak susah payahmu waktu mengandung dan melahirkan. Untuk pria, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Kenapa? Karena keluar dari covering itu tadi. Keluar dari provisionnya Tuhan. Dan yang luar biasa saudara, tadi malam saya diskusi sama Semi, Tuhan tuh masih berbaik hati loh. Bukan manusia yang dikutuk loh, tanah yang dikutuk, sumber daya yang dikutuk. Jadi kita bersusah payah itu bukan karena kita yang dikutuk, tapi emang tanahnya, artinya gini, kita sudah gak punya otoritas lagi karena dosa itu, kita gak punya kuasa lagi untuk mengelola tanah itu. Sehingga tanah yang dikutuk, tadinya semuanya tersedia dengan mudah, akhirnya sekarang manusia harus berjerih lelah. Ya gimana kalau kita gak punya otoritas lagi, harus mikir segala macam ya, susah. Karena susah payah manusia tidak bisa mengerjakan panggilan Tuhan. Kehilangan tujuan hidup yang sesungguhnya dari Tuhan. Nah ini, tidak bisa fokus pada panggilan. Sibuk dengan diri sendiri. Tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal.
Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk ngejudge kita, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh karena anaknya yang tunggal itu. Ya, Kristus mati dan bangkit untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa yang telah memisahkan kita dari Allah tadi ya. Serta bukan hanya mengembalikan kita kepada Allah, tapi dia juga memulihkan tujuan penciptaan kita itu tadi. Supaya kita dikasih otoritas lagi, kita dapat otoritas lagi, kita dapat provision lagi, kita dapat pertolongan lagi ya, ada penolong. Saking sayangnya Tuhan sama kita, dia nggak tega melihat kita bersusah payah. Dia tuh Bapa yang baik saudara. Padahal yang salah kita, yang cheating kita, yang broke the trust itu kita. Tapi dia yang ngusahain untuk gimana caranya ya supaya enak nih balik lagi. Hari ini saya mau ajak kita mengakui karya penebusan Kristus. Karya Kristus di kayu salib dan karena kebangkitan Kristus. Kita mau mengakui karya Kristus itu bagi kita secara pribadi. Saya mau ajak kita semua yang di rumah, yang online maupun yang di sini. Kita ucapkan ini satu-satu ya dari sini. Aku dikasihi. Aku diampuni, aku ditebus, aku dipulihkan, aku dibenarkan, aku dipilih, bukan cadangan, amin. Aku berharga, aku diciptakan untuk menjadi serupa dengan Dia. Lalu, aku menemukan panggilanku dan aku memiliki tujuan hidup. Amin. Nah karena dalam Kristus kita menemukan panggilan kita itu tadi, yaitu dipulihkan tujuan penciptaan kita, maka kita memiliki tujuan hidup yang jelas. Nah menurut Martin Seligman dalam bukunya Authentic Happiness, ada 3 fase tujuan hidup manusia. Ya, yang pertama kalau saudara lihat pleasant life. Pleasant life itu tujuan hidup yang mengejar dan mendapatkan keinginan sendiri. Yang kedua ada good life. Good life itu kita membangun status. Mungkin udah mapan nih, ya udah settle, udah punya penghasilan, punya usaha, punya keluarga mungkin. Lalu yang nextnya apa? Mulai cari pengakuan, membangun pengakuan. Yang ketiga meaningful life. Meaningful life itu waktu manusia sebetulnya sudah selesai dengan dirinya sendiri, semuanya udah banyak kan yang gitu ya. Dan mulai berpusat pada panggilan Tuhan dan mulai melihat orang lain. Makanya banyak filantropis yang mereka udah nggak ngurusin bisnisnya lagi, bisnisnya udah jalan sendiri. Mereka ngurusin apa? Mereka charity kemana-mana. Ya, nah kita dipanggil untuk melayani, bukan? Sekarang saya mau lihat kembali ke Jumat Agung kemarin. Kalau saudara perhatikan gambar ini, saudara. Ini Tuhan Yesus yang disiksa. Kalau saya boleh bilang dalam satu kalimat, kematian Tuhan Yesus itu sangat tragis. Dia nggak salah apa-apa loh, tapi dia difitnah, dihianati. Saya sengaja tulis ini satu persatu supaya saudara sadar. Tuhan Yesus tuh mengalami ini semua saat itu, padahal dia nggak salah apa-apa. Menurut saudara, Tuhan Yesus sudah bersusah-susah menjalani ini, ya dengan gambar ini rela. Menurut saudara, kira-kira supaya kita punya tujuan hidup yang mana nih? Pleasant life, good life, atau meaningful life? Kalau kita sudah meneladani Tuhan Yesus, menerima anugerah itu dan mau meneladani Yesus mati bagi diri sendiri, maka kita baru bisa memiliki meaningful life. Meaningful life itu bukan karena kita nih bisa, bukan karena kita mau, bukan karena kita punya waktu seperti sharingnya VV waktu itu ya, bukan karena kita punya waktu lebih, bukan karena kita punya skill ini, skill itu, enggak. Karena kita sudah menerima anugerah Tuhan, itu pelayanan. Amin. Nah, ternyata menerima kuasa kematian dan kebangkitan Kristus itu memulihkan makna dan tujuan hidup kita. Tuhan Yesus itu begitu bangkit, dia langsung kasih kita amanat, ya. Dia kasih kita tujuan yang jelas, dikembalikan kepada tujuan penciptaan itu, diberi amanat lagi. Dulu diberi amanat mengelola bumi, sekarang diberi amanat lagi tapi lebih spesifik. Kalau saudara lihat ya,
Di Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sama polanya. Pergi artinya diutus, lalu jadikan bangsa, muridkan, beritakan Injil, pergi, beritakan Injil, muridkan, intinya gitu. Aku menyertai kamu, atau aku akan beri Roh Kudus. Kalau lihat 4 ini semuanya sama. Ini tujuan hidup kita, saudara. Tujuan yang diberikan kepada setiap orang percaya. Tapi untuk mengerjakan tujuan ini, manusia kembali seperti awal tadi ya, di Kejadian, manusia tuh gak bisa kerjaan ini sendiri. Makanya di Kejadian 2 ayat 18, Tuhan memberikan penolong. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Ini nasihat seorang mama sama anak laki-lakinya. Jadi itu bicara tentang Raja Lemuel. Saya lihat, wah ini nasihat mama nih sama anak laki-lakinya. Penting loh cari wanita yang cakap. Kenapa? Karena penolong itu, saya lihat di sini fungsi-fungsi penolong. Ya, fungsi penolong di Amsal 31 itu, wah iya ya. Pria itu butuh wanita yang berfungsi sebagai penolong supaya dia bisa maksimal. Ya. Alkitab mengajarkan pria itu berfungsi, fungsi loh ya ini ya, fungsi. Pria itu berfungsi sebagai kepala. Ini ya salah, kepala. Kepala artinya dia meneladani Bapa sendiri, dia jadi sumber. Dan untuk jadi kepala perlu takut akan Tuhan. Penolong itu fungsinya wanita. Nah ini rangkuman dari Amsal 31 yang saya tulis ini ya. Enggak ada yang lebih penting ya. Kepala yang lebih penting atau penolong yang lebih penting, dua-duanya sama-sama penting. Amin. Dua-duanya sama-sama penting. Karena dua-duanya diciptakan oleh Tuhan untuk tujuan penciptaan Tuhan. Kebangkitan Kristus itu memulihkan fungsi setiap kita, pria dan wanita. Dan bukan hanya itu, ia juga memberikan kuasa untuk kita menjadi cakap dalam fungsi kita masing-masing. Sehingga kita bisa memaksimalkan satu sama lain. Kita cakap, kita jadi virtuous woman, wanita yang cakap, bukan hanya supaya kitanya jadi lebih baik, tapi supaya para pria di sekeliling kita juga maksimal. Pria jadi kepala yang virtuous, yang cakap, engkau juga akan memaksimalkan para wanita di sekitarmu. Itu yang Tuhan mau. Kesetaraan gender menurut Alkitab itu bukan keluar dari hak asasi manusia. Yang banyak didengung-dengungkan orang ini kan, wah wanita harus setara ya, kesetaraan gender itu karena hak asasi. Ya, tapi kalau kita belajar hari ini, kesetaraan gender itu bukan karena ego wanita harus disamain sama pria, ya. Itu baik gitu, tapi motivasinya itu keluar dari fungsi pemulihan fungsi pria dan wanita, ya. Yang sama-sama berperan menggenapi rencana keselamatan Allah bagi dunia ini. Dan ini hanya didapatkan karena kuasa kebangkitan Yesus. Ya. Apa yang terjadi waktu kita mengalami kuasa kebangkitan Yesus? Saya mau menutup dengan Galatia 2 ayat 20 ini. Ya. Yuk kita baca sama-sama saudara. Saudara yang di rumah juga ya. Yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita meneladani Tuhan Yesus waktu kita menerima kuasa kematian dan kebangkitannya, maka kita bisa meneladani Tuhan Yesus, bukan karena kekuatan kita nggak bisa loh mati buat diri sendiri, ego kita terlalu besar. Tapi karena kita menerima kasih Tuhan yang menyelamatkan kita, maka kita dimampukan untuk mati bagi diri sendiri. Supaya kita punya meaningful life. Kita punya meaningful life tadi ya, tujuan hidup meaningful life karena apa? Karena Kristus yang hidup di dalam kita, bukan kita. Kita sudah selesai dengan diri kita sendiri. Ya. Karena dia telah mengasihi kita dan mati bagi kita, maka hidup kita jadi hidup yang maksimal. Wanita berperan sebagai penolong yang cakap akan hidup maksimal, dan pria yang ada di sekitarnya pun akan jadi maksimal karena keberadaannya. Pria sebagai kepala yang cakap
akan hidup maksimal, dan akan membuat wanita yang ada di sekelilingnya juga hidup maksimal. Itu kehendak Tuhan. Amin.